teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sekarang saya mau ngasih makan ikan gabus saya. Yang mau saya kasih makan tuh ikan gabus toman. Ikan gabus toman yang ini, sama satu lagi ini ikan cana limbata. Nanti kita kasih makan cana limbatanya pakai ulat Hongkong. Untuk ikan toman nanti menu makannya kita kasih belut segar ya, belut yang masih hidup. Ini yang nanti kita akan kasih ke ikan toman, belutnya masih segar, masih hidup ya. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya ntar saya ngasih makan ikan gabus toman saya sama yang cana limbata? Pantengin terus aja di video saya. Oke teman-teman, inilah cana limbata saya teman-teman. Sebelum kita kasih makan, seperti biasa kita ritual godain dulu teman-teman. Ini cana limbatanya masih bahan ya, tapi untuk mental lumayan lah. Untuk mentalnya lumayan, cukup dibilang bagus, enggak sih, prospek lah lumayan. Seperti biasa saya ngasih ikan cana itu biasanya saya kasih sehari itu 5 biji atau enggak 6 biji lah paling ini. Untuk pemberian makan sih saya biasanya belum pernah dikasih kayak udang kering, ulat Hongkong kering. Biasanya saya kasihnya makanan-makanan yang fresh. Kalau enggak cacing tanah misalkan saya mau ngasih cacing tanah, biasanya saya nyari dulu yang masih segar, masih hidup, saya kasihin. Nah untuk ulat Hongkong juga saya biasanya beli di kios burung ya, beli 5.000 tuh udah dapat banyak. Ini masih hidup-hidup. Kalau buat pemberian pakan saya belum pernah nyoba pakai pakan-pakan yang ada di kios, pakan-pakan khusus buat cana lah gitu. Ke teman-teman, kita coba kasih ini satu ya. Kita kasihnya pakai tangan. Untuk cana limbata saya sekarang udah mulai terbiasa saya kasih makan pakai tangan langsung. Bahkan kalau tangan saya dicelupin juga biasanya dia mangap-mangap ya. Tangan saya udah digigit, jadi mentalnya udah ya lumayan tuh, malah gigitin tangan saya. Baru 2 ya, sekarang ini 3 kita kasih lagi nih. Jadi untuk pemberian pakan sih dari pertama si ikan cana datang tuh saya biasanya pakai pakan hidup. Terus metode pemberiannya juga saya enggak ya, hari pertama sih saya langsung masukin aja. Kemudian saya terapi kayak gini, terapi lapar, terus pakai alat yang tadi. Ini bikinan saya sendiri ya, alat ini dari karet doang buat godain cana doang. Terus kalau saya mau beri pakan juga biasanya saya mainin dulu di sini. Mainin dulu baru saya kasih. Itu tujuan saya tuh kayak gitu, metode itu tuh buat ngelatih si mental ikan cana tuh biar terbiasa lah sama kita, sama tangan kita. Jadi gak takut sama manusia. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, saya seminggu pertama tuh ikan udah mau pelaring pakai kaca ya, pakai kaca, terus digodain pakai tangan, pakai karet tuh biasanya ngejar-ngejar. Udah seminggu pertama, terus ke sini ya sampai sekarang udah kayak gini.
udah gak takut sama manusia. Tangan kita dimasukin aja digigit-gigit. Jadi mentalnya udah agak lumayan bagus ya teman-teman. Tapi itu sih hanya pola perawatan pemula kayak saya ya. Soalnya saya juga nggak terlalu mengerti perawatan yang bagus yang seharusnya tuh kayak gimana. Sekarang ngasih makan cana limbatanya udah. Sekarang tinggal ngasih makan ini nih ikan jumbo saya teman-teman. Ini gabus toman. Ini kalau gabus ini gak saya kasih ulat tongkong ya teman-teman. Kalau dikasih ulat tongkong ikan segede gini gak kerasa. Jadi menu makanan buat si toman untuk hari ini adalah belut segar. Oke, langsung kita ambil belutnya. Nah, ini untuk belutnya sendiri teman-teman. Ini masih hidup. Aduh, licin ya. Langsung aja kita masukin teman-teman. Nah, ternyata langsung dimakan si belutnya. Enggak dipotong-potong dulu, langsung ditelan si belutnya. Untuk ikan gabus toman sendiri itu termasuk gabus rakus. Mau dikasih kodok dia dimakan, mau dikasih ikan dia dimakan, mau dikasih belut juga dimakan. Bahkan kalau kita celupin tangan kita juga bisa-bisa aja tangan kita dimakan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pelihara toman mau ngasih makan, tetap hati-hati ya, karena kalau ikan toman udah segede gini giginya lumayan tajam teman-teman. Udah banyak kejadian yang pelihara ikan toman begitu mau ngasih makan karena lengah tangannya kegigit. Untuk toman segede gini juga lumayan teman-teman, kalau dia sampai gigit jari kita bisa putus. Ini ikan toman saya kisaran ukuran 35 cm sampai 40 lebih ya teman-teman. Ini saya pelihara kurang lebih sekitar 9 bulanan lah. Dari pertama beli teh saya ukuran 2 jari. Ukuran 2 jari saya pelihara sampai sekarang udah ukurannya segini. Saya senang pelihara toman itu selain dari daya tahan tubuhnya yang dibilang ya cukup kuat lah untuk jenis ikan-ikan predator lainnya. Terus untuk makanan juga gak ribet. Kalau kita ada duit kita beli ikan mas. Kalau kita gak ada duit kita tinggal ke sawah cari kodok dimakan tetap. Jadi untuk ikan toman menurut saya tuh pola perawatannya gak ribet-ribet amat ya. Dulu itu saya pas ukuran 2 jari itu saya beli ikan ini tuh harganya tuh sekitar 35.000. Nah kalau udah ukuran segini saya lihat-lihat di postingan ada yang nawarin 200.000 ya, 200.000 kalau di daerah saya. Nah gak tahu sih kalau di daerah teman-teman masing-masing ya. Untuk harga kan setiap daerah mempunyai standar masing-masing. Nah kalau di saya sempat lihat ada yang posting ukuran ikan cana sekitaran gak jauh beda sama ini. Kalau gak salah di postingannya itu 38 cm up. Dia nawarin 250, terus ada yang nawar netnya 200. Itu di grup forum jual beli ikan predator di sini ya, untuk wilayah sini. Nah untuk di daerah teman-teman saya juga pengen tahu dong, daerah teman-teman harga ikan toman untuk ukuran 35 cm sampai 40 cm harganya untuk di daerah teman-teman tuh berapa.
Tapi untuk ikan sendiri ya, untuk harga ikan sendiri tergantung penghobi juga ya. Kadang ada yang misalkan ukurannya lebih kecil lah dari ini, tapi yang namanya penghobi itu nggak ada standar. Kalau menurut saya ya, yang namanya penghobi itu nggak ada standar. Kalau kiranya dia pengen, dia berani harga 500.000, berani harga 2 juta, ya sah-sah aja kalau buat untuk jual beli sesama penghobi ya. Oke teman-teman, barusan udah saya kasih makan dari mulai ikan limbata sama ikan gabus tomanya. Untuk belutnya masih hidup ya teman-teman, kelihatan ekornya masih gerak-gerak, belum dimakan habis ya. Mungkin agak kesulitan juga sih buat mencerna ngunyah belut sendiri, mungkin karena licin atau ya teksturnya. Kan biasanya saya kasih makan tuh ikan-ikan kecil, kalau enggak kodok. Oke teman-teman, untuk sekarang cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.